Misal P adalah sampel mengenai data berat badan sebelum mengkonsumsi obat Z, dan Q adalah sampel mengenai data berat badan setelah mengkonsumsi obat Z. Dalam sign test, tanda plus dan minus diberikan pada pasangan-pasangan nilai berdasarkan sampel P dan Q. Jika Q lebih besar dari P, maka diberi tanda positif, Q lebih kecil dari P, maka diberi tanda negatif, dan Q sama dengan P diberi nilai 0. Untuk hipotesis 0, probabilitas tanda positif sama dengan probabilitas tanda negatif. Sebaliknya, hipotesis alternatif, probabilitas tanda positif tidak sama dengan probabilitas tanda negatif. Berikut rumus yang digunakan dengan keterangan N sama dengan jumlah tanda positif dan tanda negatif, dan X sama dengan jumlah tanda yang paling sedikit. Dapat ditarik kesimpulan jika nilai probabilitas kumulatif dari X lebih besar atau sama dengan alfa, maka H0 diterima. Dan jika nilai probabilitas kumulatif dari X kurang dari alfa, maka H0 ditolak. Contoh soal, seorang ahli farmasi ingin mengetahui ada tidaknya pengaruh terhadap perubahan berat badan sebelum mengkonsumsi obat penambah berat badan merek Z dan sesudah mengkonsumsi obat penambah berat badan merek Z selama 1 minggu. Berikut adalah datanya. Langkah pertama adalah kita harus memberikan tanda plus dan minus sebagai kode atau tanda selisih dari setiap pasangan. Nilai N adalah 12 tambah 2 sama dengan 14, dan nilai X sama dengan 2. Berikut adalah hipotesisnya. Tingkat signifikansi yang digunakan dalam kasus ini adalah 0,05. Didapatkan hasil perhitungan nilai probabilitas kumulatif atau p-value dari nilai X sama dengan 2 adalah 0,013. Karena 0,013 kurang dari alfa, maka hipotesis 0 ditolak dan hipotesis alternatif diterima. Dengan kata lain, terdapat pengaruh yang signifikan secara statistik mengenai berat badan sebelum dan setelah mengkonsumsi obat penambah berat badan merek Z selama 1 minggu. Baik, untuk langkah yang pertama, kita buka dulu data ujinya, lalu kemudian klik Analyze, lalu Non-Parametric Test, lalu Legacy Dialog, dan To Relate Sample. Selanjutnya, kita masukkan variabel P dan variabel Q pada test pairs, kemudian klik Sign pada test type yang di checklist yang sign-nya, lalu klik OK. Lalu untuk output dan interpretasi. Nah, outputnya itu kan pada kolom frequency, individu yang turun berat badannya setelah minum obat Z ada 2 orang, lalu individu yang naik berat badannya setelah minum obat Z sebanyak 12 orang, dan terdapat 1 orang yang berat badannya tetap nih setelah minum obat Z. Nah, lalu interpretasi pada kolom tes statistik terlihat p-value-nya 0,013. Nah, ini kan di bawah alfanya yaitu 0,05. Biasanya terdapat pengaruh yang signifikan secara statistik mengenai berat badan sebelum dan setelah mengonsumsi obat penambah berat badan merek Z selama 1 minggu. Uji Wilcoxon merupakan uji yang digunakan untuk mengukur perbedaan 2 kelompok data yang tidak terdistribusi normal, baik itu skala interval maupun ordinal. Berikut adalah asumsi uji Wilcoxon. Berikut merupakan langkah uji Wilcoxon. Menentukan hipotesis. Hipotesis dalam uji Wilcoxon terbagi menjadi 2, yaitu hipotesis 1 arah dan 2 arah. Berikut merupakan tabel uji Wilcoxon. Langkah penyelesaian pertama yaitu menentukan hipotesis. Selanjutnya, menghitung perbedaan nilai data X1 dikurang Y1. Menentukan ranking tiap pasangan data, isi kolom positif atau negatif pada ranking. Lalu, jumlahkan ranking pada kolom positif dan negatif. Mari kita praktik menggunakan aplikasi SPSS dengan kasus yang sama pada uji Wilcoxon manual sebelumnya, yaitu meneliti tentang perubahan kinerja tenaga kesehatan sebelum dan sesudah kenaikan gaji dengan sampel sebanyak 10 tenaga kesehatan. Langkah yang pertama kita lakukan adalah klik Analyze, kemudian Non-Parametric Test, Legacy Dialog, dan To Relate Sample. Kemudian akan muncul kotak To Relate Sample Test, dan kita masukkan sebelum kenaikan gaji pada variabel 1 dan sesudah kenaikan gaji pada variabel 2, centang Wilcoxon pada test type, kemudian klik OK, dan muncul
muncul output seperti ini. Untuk output yang tabel pertama, kita dapat baca bahwa negatif rank sebesar 11,5 yang berarti pada nilai N, min rank maupun sum rank menunjukkan adanya penurunan dari kinerja sebelum dan sesudah kenaikan gaji sebanyak 3 tenaga kesehatan, dan positif rank atau selisih positifnya sebesar 43,5 yang artinya baik pada nilai N, min rank maupun sum rank menunjukkan adanya peningkatan kinerja dari sebelum dan sesudah kenaikan gaji sebanyak 7 tenaga kesehatan. Untuk tabel yang kedua, tes statistik, di sini dapat kita baca bahwa p-value-nya yaitu 0,102 yang berarti 0,102 itu lebih besar daripada 0,05 atau HO gagal ditolak, yang berarti tidak adanya perbedaan nyata pada kinerja pada mutu kerja tenaga kesehatan setelah naik gaji. Aplikasi di bidang kesehatan untuk uji Sain dan Wilcoxon. Pada uji Wilcoxon, kami mengambil jurnal yang berjudul Pengaruh Pendidikan Kesehatan tentang Pemeriksaan Payudara Sendiri terhadap Pengetahuan dan Perilaku Mahasiswi. Dalam jurnal tersebut terdapat tabel mengenai pengaruh sebelum dan sesudah diberikan pendidikan kesehatan terhadap pengetahuan tentang sadari pada mahasiswi semester 2 program studi S1 Keperawatan Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya. Berdasarkan hasil uji Wilcoxon Sain Rank Test, didapatkan nilai P adalah 0,00 dan nilai alfa adalah 0,05. Dikarenakan P lebih kecil daripada alfa, maka HO ditolak. Artinya, ada pengaruh pendidikan kesehatan tentang sadari terhadap pengetahuan pada mahasiswi semester 2 program studi S1 Keperawatan Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya. Kemudian, tabel selanjutnya tentang perilaku dari mahasiswi, jadi pengaruh sebelum dan sesudah diberikan pendidikan kesehatan terhadap perilaku tentang sadari pada mahasiswi semester 2 program studi S1 Keperawatan Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya. Berdasarkan hasil uji Wilcoxon Sain Rank Test, didapatkan nilai P-nya adalah 0,000 dan nilai alfanya 0,05. Dikarenakan P itu lebih kecil daripada alfa, maka HO ditolak. Artinya ada pengaruh pendidikan kesehatan tentang sadari terhadap perilaku